Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa angka kemiskinan nasional menurun ke level terendah dalam 2 dekade. Tercatat, kemiskinan Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025. Namun di balik capaian tersebut, angka kemiskinan di perkotaan ternyata mengalami kenaikan dari 6,66% pada September 2024 menjadi 6,73% pada Maret 2025. Sebaliknya, kemiskinan di pedesaan sebesar 11,03% menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 11,34%. Meskipun dilihat dari jumlahnya, kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Sementara itu, jika dilihat secara kewilayahan, persentase penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni 12,56 juta orang, berkontribusi 52,66% terhadap jumlah penduduk miskin nasional. Lebih lanjut, BPS mencatat jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di Kalimantan, sebanyak 890.000 orang atau 3,75% jika dibandingkan posisi yang sama pada September 2024. Adapun secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin di pulau-pulau RI mengalami penurunan. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Atang Hartono menjelaskan ada beberapa hal yang menyebabkan fenomena angka kemiskinan di perkotaan meningkat. Penyebab kenaikan ini adalah tingkat pengangguran terbuka atau TPT laki-laki di kota yang mengalami kenaikan 5,87% menjadi 6,06%. Penyebab lainnya adalah kenaikan harga cabai rawit, minyak goreng, dan bawang putih. Pasalnya, penduduk kota identik tergantung dengan harga pasar karena penduduk kota umumnya tidak memproduksi sendiri. Di sisi lain, pasar tenaga kerja tanah air menghadapi guncangan yang sulit pada paruh pertama tahun ini. Gelombang pemutusan kerja atau PHK terpantau melejit lebih dari 30%, paling tinggi terjadi di Jawa Tengah. Berdasarkan data dari satu data Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari hingga Juni 2025, tercatat ada 42.385 pekerja yang mengalami PHK. Angka ini melonjak 32,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang sebanyak 32.064 orang. Tercatat, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan PHK tertinggi sepanjang semester pertama yang mencapai 10.995 orang. Diikuti dengan Jawa Barat 9.494 orang, Banten 4.267 orang, dan DKI Jakarta 2.821 orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto buka suara mengenai fenomena ini. Dia menjelaskan bahwa PHK yang dilakukan di sektor formal sudah dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan. Namun tidak semua pemutusan kerja muncul dalam data resmi. Kemenaker saat ini tengah melakukan kajian untuk menelusuri penyebab meningkatnya PHK di beberapa wilayah, termasuk sektor industri yang paling terdampak. Evaluasi ini menjadi acuan dalam menyusun kebijakan intervensi, baik dari sisi perlindungan maupun penciptaan lapangan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasyarli menegaskan bahwa pemerintah terus memantau secara aktif tren pemutusan hubungan kerja di berbagai daerah. Upaya ini dilakukan untuk merespons lonjakan kasus yang terjadi sejak awal tahun. Menurut Yasyarli, pendataan ini menjadi dasar untuk memetakan wilayah yang paling terdampak serta sektor industri yang mengalami tekanan signifikan. Informasi tersebut akan menjadi bahan utama dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran. Yasyarli juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak PHK. Salah satunya melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP yang memungkinkan pekerja tetap memperoleh 60% dari gaji selama 6 bulan dengan syarat mereka telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Wijaya Kamdani mengungkapkan badai pemutusan hubungan kerja belum berakhir. Bahkan menurut survei internal Apindo, lebih dari setengah perusahaan yang ada di Indonesia sudah memangkas tenaga kerja dan masih berencana melanjutkannya. Ia menjelaskan dunia usaha tengah menghadapi tekanan besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Struktur industri manufaktur nasional dinilai masih bermasalah, terutama di aspek logistik dan rantai pasok. Di saat yang sama, ketidakpastian ekonomi global dan kondisi geopolitik yang terus memburuk membuat para pelaku usaha semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan. Akibatnya, banyak perusahaan memilih menahan ekspansi, memperlambat proses rekrutmen, dan fokus pada efisiensi dibanding mengambil risiko baru. Hal ini berujung pada pengangguran tenaga kerja dan lesunya penciptaan lapangan kerja baru. Berkomentar soal PHK, menurut Sinta persoalan PHK tidak cukup diselesaikan dengan hanya berdebat soal data. Yang lebih penting menurutnya adalah solusi konkret yang bisa dikerjakan bersama. CNBC Indonesia, Beyond Business.